Transgender Isa Zega resmi ditahan Polda Jawa Timur setelah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus pencemaran nama baik laporan Sandi Purnamasari. Isa Zega langsung ditahan setelah menjalani pemeriksaan. Kabar tentang Isa Zega dijebloskan ke dalam tahanan juga diungkap Nikita Mirzani. Ia memberikan pernyataan yang menohok terhadap Isa Zega. Kasus yang di Surabaya baru satu kasus. Selain itu, kata Nikita Mirzani, masih ada kasus lain yang siap menjerat Isa Zega atas perbuatan melanggar hukum yang telah dilakukannya. Dia pun berharap Isa Zega bisa betah mendekam di dalam tahanan Polda Jawa Timur. Nikita Mirzani menyebut Sandi Purnamasari termasuk orang yang sabar atas fitnahan dan hinaan yang dilakukan Isa Zega di media sosial. Menurut Nikita Mirzani, dijebloskannya Isa Zega ke penjara merupakan buah dari kesabaran Sandi yang dizolimi di saat sedang hamil. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Hari ini adalah hari Jumat berkah bagi seluruh rakyat Indonesia, terutama para musuh-musuhnya si Saiful Wanita 12. Nih, gue kasih tahu. Siapa tuh? Tantrum lagi Dika. Sudah kerebus. Hari ini adalah hari warna oranye sedunia. Aduh, kita harus merayakan. Kita harus rayakan. Bagi yang mau tumpengan deh. Bagi yang mau pakai baju oranye, serempat pakai baju oranye, Buyung up. Bisa satu ruangan tuh ya sama si Ibu Haji Tirahayati. Perasaan baru kemarin deh ribut-ribut sama konten kreator karena tidak terima dipanggil dengan nama Sahrul. Besoknya sudah ditahan oleh Polda Jatim. Mami Isa Zega resmi ditahan karena laporan Mbak Sandi Juragan 99. Tapi Mbak Isa Zega ditempatkan di penjara perempuan atau laki-laki ya? Pasalnya Mami Isa Zega ini diketahui sebagai transgender dari laki-laki menjadi wanita, tapi dijebloskan ke penjara wanita. Nah, Mami Isa Zega ini memang belakangan menjadi sorotan publik. Pertama, pencemaran nama baik. Ada kasusnya dengan Nikita Mirzani, sempat ditahan 4 bulan penjara. Kedua, dia pergi umroh menggunakan gamis dan kerudung layaknya seorang perempuan dan dilaporkan karena penistaan agama. Nah, ketiga, pencemaran nama baik Mbak Sandi Juragan 99, makanya ditahan di Polda Jatim. Ada yang bahagia nih, makanya mulutmu harimaumu, hati-hati kalau berkoar-koar, kalau memberikan statement. Ada orang yang gak senang bisa dilaporkan atas nama pencemaran nama baik. Hukum itu selalu adil kok di Indonesia. Oh ya, kemarin sempat juga menjebak Luncita Luna. Jadi banyak persoalan dengan orang-orang, makanya hidup itu damai-damai aja. Jaga nama baik dan juga berprestasi. Usaha Mami Isa Zega ini apa ya? Bisnisnya apa ya? Sahrul ditangkep guys. Bukan ditangkep sih, udah ditahan. Meskipun si penista agama itu bukan ditahan sementara gara-gara penistaan agama, tapi kan gara-gara pencemaran nama baik kan. Tapi laporan penistaan agama masih berjalan. Mana nih yang kemarin dukung penista agama itu? Mana suaranya? Kok diem aja? Takut ya? Takut diusut juga ya? Satu-satu, besok-besok jangan pernah ngelawan kuasanya Allah. Dosa. Kita kawal terus ya guys. Sama jangan lupa travelnya yang ngedukung itu loh, yang ngeberangkatin juga. Soalnya kenapa? Alhamdulillah nih kalau misalkan si Sahrul udah benar-benar ditahan, gak ada lagi fitnah-fitnah, gak ada lagi flexing-flexing gak jelas, nggak nambahin dosa juga buat kita kesal sama orang terus. Mana nih teman-temannya si Sahrul sama pendukungnya? Kok nggak bersuara? Mana suara aja? Ini berita terbaru ya, selebgram Isa Zega ditahan di rutan perempuan Polda Jatim. Ini nggak tahu ya kapan ditahannya, apa tadi malam atau pagi ini atau kemarin, karena kemarin itu dia itu ada pemeriksaan untuk laporannya Mbak Sandi ya di Polda Jatim ya. Dan langsung ditahan ya, berarti udah nggak bisa pulang lagi ya ke Jakarta ya.
Dan aku cek di IG-nya Niki dan Yolo Ina itu sama ya, malah ada fotonya nih. Nih kalian lihat. Ini yang dari Instagramnya Niki ya. Terus ini yang dari Instagramnya Yolo Ina ya. Berarti udah fix ya, Om Sahrul alias Iza Zega alias Mami Online ditahan di Polda Jatim mulai kemarin ya. Dan aku cek IG-nya Om Sahrul tuh kayak nggak bisa dibuka gitu, kayak ngeloding mulu. Itu kenapa ya? Jadi Om Sahrul ini sempat meminta penundaan penahanan ya, tapi ketika dicek oleh polisi bahwa kondisinya sehat, maka langsung dimasukkan ke dalam rutan ya. Dan sebelumnya itu sebenarnya udah dilakukan restorasi justice ya dengan pelapor ya, tapi Zaziganya itu sepertinya menolak untuk berdamai ya. Dan akhirnya dia diancam dengan kurungan 2 tahun penjara ya. Berarti untuk sekarang kita nggak bakal dengar gua tunjukin rumah baru aku. Sahrul Isa Zega resmi ditahan di Polda Jatim, akhirnya masuk penjara. Setelah huru-hara di Jakarta gitu ya guys, dan huru-hara bersama dokter detektif di kantor polisi kemarin gitu, akhirnya Sahrul Isa Zega atau waria Sahrul Isa Zega ini ditetapkan sebagai tahanan atau resmi ditahan di Polda Jatim atas laporan dari Sandi Purnamasari dan juga Juragan 99 yaitu pencemaran nama baik guys. Nah sebelum ditahan gitu ya guys, Sahrul Isa Zega ini sempat beradu cekcok atau sempat kayak malah bertengkar gitu dengan seorang tiktokers atau 2 orang tiktokers gitu guys, dan videonya sudah viral banget gitu, dan akhirnya ya sudah mendekamlah di penjara gitu guys. Tapi tidak hanya kasus di Jawa Timur gitu ya guys, Sahrul Isa Zega ini juga sedang menjalani laporan dari kasus penistaan agama yang umroh kemarin gitu ya guys. Ini tuh masih berjalan dan bakalan kena lagi nih hukuman gitu guys, dan bakalan bertambah setelah dipenjara di Jawa Timur. Kalau misalnya Sahrul Isa Zega ini ditetapkan sebagai tersangka dan bersalah, bakalan dipenjara lagi di Jakarta guys. Waduh, bakalan ada yang tumpengan ya di kepolisian Jawa Timur atau di Polda Jatim gitu kan. Kemarin katanya ada yang nazar kalau misalnya Sahrul Isa Zega ini bisa ditahan di Polda Jatim atau bakalan dipenjara di Polda Jatim, bakalan ada syukuran besar-besaran yaitu tumpengan gitu guys. Nah gini dong, jadi kembalikan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian dengan garcep menangani kasus kalau misalnya ada orang yang benar-benar melanggar hukum. Ya walaupun kita tahu juga di balik kasus ini ada orang-orang kaya yang berperang di belakangnya. Semoga aja setelah ditangkap nanti bagian yang mengadil-ngadili lagi ini itu benar-benar memberikan hukuman seadil-adilnya sesuai dengan hukum yang berlaku, bukan sesuai dengan bayaran hukum yang ditentukan. Tapi di balik kasus ini juga aku pengen ingetin ke teman-teman semuanya. Untuk masyarakat Indonesia, orang-orang model kayak Isa Zega ini ya, itu udah tahu persis bagaimana caranya membohongi masyarakat. Dirinya aja dibohongi say, apalagi masyarakat. Jadi gua heran sama orang-orang yang masih mendukung perilakunya. Kalau dari analisa saya, dia ini berpikir pengen seperti Lucinta Luna yang kedua. Jadi habis-habisan dulu bikin sensasi sebanyak-banyaknya sampai nama dia ini benar-benar naik tanpa peduli bahwa tindakannya ini bisa merusak generasi masa depan. Nah, setelah dia di atas nanti pelan-pelan akan mengakui kesalahannya, akan mengaku bahwa dirinya laki-laki, akan mengaku salah segala macam. Ya ala-ala memperbaiki diri biar dapat simpati dari masyarakat atau orang-orang yang tidak suka perilakunya dulu-dulu ini jadi berbalik menjadi menyukai dia. Oke lah kalau Lucinta Luna kemarin akhirnya diterima di masyarakat karena mungkin pribadinya juga yang baik dan huru-haranya juga berbeda, nggak kayak gini banget gitu. Tapi aku berharap nggak ada lagi dukungan-dukungan untuk orang-orang seperti ini. Ayolah teman-teman, be smart gitu loh. Semua orang nanti bakal berbuat yang sama kalau kita normalisasi hal-hal kayak gini terus. Alhamdulillah guys, si Sahrul penistaan agama itu udah masuk penjara, udah pakai baju orange atas kasusnya Mbak Shandy, yaitu pencemaran nama baik. Semoga next kasusnya dia bisa cepet-cepet ditangkep juga, cepet-cepet disuruh bertanggung jawab karena udah muak banget. Dia tuh ngerasa kebal hukum. Udah gemes banget sumpah. Terus semoga ya kemarin yang ngelabrak dokter juga cepet-cepet pakai baju orange. Sekarang nggak sabar banget, dia kayak ngerasa manipulatif banget.
Makin hari tuh makin gedek sama dia nih, mereka nih. Untuk Doktifku tercinta, hai Doktif, perkenalkan aku Rain. Aku adalah salah satu orang yang kemarin nonton persekusi mereka. Terus aku juga dengar pakai telinga aku sendiri, jaringan aku bagus banget di rumah. Itu mereka nutup pintu, terus ada angle dari mereka, shootan dari mereka itu mereka benar-benar mereka yang nutup. Jadi kalau misalnya Doktif perlu saksi, aku bersedia. Terus kalau misalnya perihal nomor handphone Doktif yang viralkan kemarin, aku juga sumpah demi Allah aku melihat dengan mata kepalaku sendiri. Jadi kalau Doktif perlu orang saksi, aku bersedia ikut campur dalam masalah ini. Karena apa? Udah gedek banget nih sama si ular ini.